Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat, Anda telah mengklik video ini. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Bakar DPR! Woi, papa minta. Pak Wali, jangan asal main tunjuk-tunjuk ya. Terima kasih para RT RW Kota Makassar yang hadir pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih, ini bagian daripada aspirasi dari Bapak RT RW, karena memang minggu-minggu belakangan ini kita memang mendengar kabar-kabar terkait pergantian PJ daripada RT RW yang ada di Kota Makassar. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya meminta keterwakilan daripada RT RW untuk menyampaikan aspirasinya pada hari ini. Saya mau mewakili daripada unsur RT RW hari ini. Mungkin 1-2 orang lah. Dua orang. Iya, siap. Iya, silakan Pak. Kami bersama teman-teman RT RW, perwakilan daripada masyarakat dan LPN, mohon izin untuk datang ke DPRD Kota Makassar sebagai tempat pengaduan masyarakat di Kota Makassar, yang dimana DPR di sini bertindak sebagai tempat aspirasi dan lembaga pengawasan. Mungkin Bapak Dewan yang terhormat sudah melihat yang terjadi beberapa hari ini di Kota Makassar, bahwa banyaknya riak-riak di berbagai kecamatan, dari pembakaran ban sampai demonstrasi sampai pembakaran spanduk di beberapa kelurahan. Itu kita lihat di media sosial. Itu karena apa? Pak Wali Kota saat ini mengeluarkan perwali, yaitu adanya pelaksana jabatan. Teman-teman RT RW bertanya, kok bisa ada pelaksana jabatan? Padahal jelas sekali di pasal 14 Perda nomor 41 tahun 2001 jelas ditekankan di situ bahwa pemberhentian RT RW itu apabila pertama tidak berdomisili di wilayah tersebut, kedua dijatuhi sanksi hukum, ketiga mengundurkan diri, dan beberapa syarat lainnya untuk diberhentikan. Jelas sekali di poin 19 sampai 20 bahwa berakhirnya menyata saja tidak bisa diselesaikan. Supaya tidak panjang lebar, kami hanya meminta 2 tuntutan, Pak. Pertama, tolong dicatat, dan hari ini harus ditandatangani DPR, dan itu harus direalisasikan, bukan hanya semata-mata kita datang saja tapi tidak ada realisasi. Tuntutan yang pertama, satu adalah menolak adanya pelaksana jabatan RT RW. Itu poin satu. Poin kedua adalah 3 kali 24 jam kami memberikan waktu pemerintah Kota Makassar melaksanakan pemilu raya RT RW. Suara kami hanya tertinggal di sini tapi tidak ada realisasi. Saya harapkan, saya ingin sekali partai pendukung dari wali kota ini ada di sini. Saya habisi dia. Kenapa? Harusnya dia yang sampaikan, jangan buat begitu. Saya juga punya masyarakat di bawah. Saya juga punya saudara ketika saya mencari. Ini kan apa? Ada sekali nih. Kita seakan-akan mau dikatakan di bawah ini. Kita mau dikasih perkelahi. Ini, kalau permintaan saya itu masih pada Rio, wali kota harus bubarkan. Kalau memang tidak bisa dibubarkan, ya dia akan berhadapan dengan masyarakat banyak. Kasihan masyarakat kita, Pak. Ini sepertinya wali kota ini sengaja membuat PJ sampai 2024. Mereka mau kuasai RT RW di Makassar. Yang berikutnya adalah
menurut Bapak selaku wakil rakyat, wakil kami, berdasarkan keputusan-keputusan yang diambil Bapak Wali Kota Makassar, apakah sudah benar menurut jalur hukum atau prosedur hukum? Apakah tidak terjadi ketimpangan atau cacat hukum menurut pandangan hukum? Nanti Pak Dewa jelaskan kepada kami. Jadi percuma jadi wakil rakyat kalau tidak menjelaskan bahwa kehadiran undang-undang atau perwali yang dikeluarkan oleh wali kota itu apakah benar sesuai prosedur hukum atau peraturan DPR atau apa? Mohon jelaskan kepada kami. Nah, kalau itu nantinya ternyata cacat hukum, maka tugas DPR sebagai wakil rakyat apa yang harus dilakukan ketika dia cacat hukum? Apakah betul atau investment bisa dipanggil di DPR untuk dituntut secara hukum untuk dikeluarkan menjadi wali kota? Jadi mohon jelaskan kepada kami, sudah DPR kayak aturan atau hanya keputusan sepihak atau apa? Jelaskan kepada Bapak Dewan yang terhormat, dan insya Allah Dewan yang hadir pada hari ini akan kami berikan dukungan secara politik dan secara apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan. Pak Dewan yang terhormat, RT RW itu adalah ujung tombak pemerintahan. Dia adalah paling ujung. Setiap saat beraknya pun salahnya ke pengantin kemana pun menjadi penelayan warga, penelayan masyarakat. Jadi tidak serta merta aturan yang dibuat dalam perwali, suatu penunjukan atau keputusan perwali, ada nilai-nilai masyarakat yang harus diambil di sana. Karena tidak mudah menjadi RTW. Itu yang saya katakan. Dinilai Pak Dewan. Pak Dewan hanya nilai pada saat pemilu dan saat kampanye. Tapi RTW siang dan malam tidur dan pemilihan. Wakil yang terhormat, wakil masyarakat Makassar untuk memberikan klarifikasi sekaligus mewakili masyarakat Makassar untuk memberikan hak-hak hukum yang dikebiri atau terjadi pelanggaran hukum oleh RT RW bahkan masyarakat. Lakukan itu kekuatan dewan yang kita pegang. Saya kira ini kalau sementara nanti lanjutkan dari jawab. Saya akan hadir di gedung DPR ini untuk menyampaikan aspirasi. Hari ini saya tidak akan membatasi saudara untuk berbicara. Ya. Saya akan layani saudara sampai kapanpun. Ya. Semua bicara pada hari ini. Bicara lagi. Siapa yang mau bicara sebelum saya anggota DPR bicara? Karena saya salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga Bapak ada duduk di dalam tempat yang terhormat ini. Nah, posisi perwali dengan perda, saya mau tanya, ini yang menjadi pertanyaan saya. Sebagai yang lebih paham terhadap dengan aturan keterikatan kita, manakah yang lebih tinggi, perda atau perwali? Ini yang harus saudaraku, anggota DPR yang terhormat, yang saya hormati saudaraku, orang tuaku, para tokoh masyarakat, Ketua RW dan Ketua RT Kota Makassar yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di rumah rakyat ini di DPR dalam rangka menyampaikan harapan, menyampaikan aspirasi yang menjadi tuntutan, yang menjadi, saya kira, yang membuat Makassar menjadi gaduh pada hari ini. Mudah-mudahan perjuangan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada saudara-saudaraku diberi kekuatan kesehatan untuk senantiasa memperjuangkan kebenaran. Amin. Kami DPR siap membackup. Salam dan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian saya hormati, perlu saya sampaikan kepada saudaraku, orang tuaku, karena saya lihat di sini bervariasi. Kalau kita lihat berita kemarin di Tribun, saya kira saudaraku sudah pada membaca.
saya dari fraksi PAN secara tegas meminta kepada Wali Kota Makassar untuk melakukan pemilihan melalui dalam hal secepatnya. Yang mudah secepatnya. Saudara-saudaraku, insya Allah tidak ada perbuatan baik yang sia-sia di mata Tuhan. Saya, Bapak Ibu sekalian, yang pertama men-share ini kegiatan, ini peristiwa termasuk saya. Ini perlu saya sampaikan kepada kita, tapi saya bukan memprovokasi. Kepada masyarakat jangan berprovokasi, jangan berprovokasi di bawah. Saya harapkan semua wargaku, saudaraku, ketua RW hari ini bersama program kita akan mencari solusi baiknya bersama-sama. Dan hari ini kita juga kedatangan oleh saudaraku Bapak Haji Mulis dari fraksi Nurani Indonesia Bangkit. Mungkin sesederhana itu pandangan dari fraksi Golkar, tapi insya Allah yang kita percaya perjuangan dari Bapak ini sebenarnya adalah perjuangan daripada Partai Golkar. Terima kasih dan saya persilakan kepada saudara Haji Mulis untuk memberikan pandangan dari fraksi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudaraku semua, saya sangat pahami apa yang Anda rasakan sebenarnya hari ini. Oleh karena itu, mari kita berpikir tenang. Berpikir tenang, hati ini dijaga emosi. Karena kalau kita emosi, pasti ada iblis bermain di situ. Oleh karena itu, karena ini semua punya mekanisme, apalagi tadi fraksi Golkar sudah jelas-jelas akan menjadi garda terdepan, kami akan dukung dan dukungannya pasti harus sesuai dengan mekanisme. Oleh karena itu, saudara-saudaraku semua, jangan berpikir emosi, karena kalau orang emosi itu ada iblis di situ. Pasti menyesal di belakang. Oleh karena itu mari kita, dan apa yang terjadi hari ini momen yang sangat tepat. Karena Pak Wali, kalau kita diamkan ini, saya ragu PJ itu bisa berlangsung sampai berakhir di Korea. Oleh karena itu saya sebelum kesini saya komunikasi beberapa teman ketua RT termasuk Pak Askari, Joyce yang telepon saya bilang silahkan Anda ke DPRD karena memang di situ tempatnya menerima aspirasi. Tapi dengan catatan jangan emosi. Karena kalau emosi yang dikhawatirkan perjuangan tak lari dari tujuannya. Nah, saya ingatkan mari kita berpikir tenang. Yang saya bisa katakan pada hari ini sudah sangat tepat kita hadir di tempat ini. Tapi dengan catatan jaga keamanannya, jaga siapa tahu siapa ingat. Apa yang dikatakan tadi Adinda Rahmat Taqwa memang ada benarnya juga, bahwa biarkan mekanisme ini kita artinya begini, aspirasi kami sampaikan. Tapi saya sudah katakan tadi bahwa kalau kita tidak datang ke DPR, saya sangat yakin bahwa PJ ini akan berlangsung selama 2 tahun. Oleh karena itu kita aspirasi kami, kita semua kita sampaikan ke pemerintah kota dalam ini Pak Wali supaya didengar aspirasi kita dan mudah-mudahan mekanismenya ini cepat untuk diadakan pemilihan langsung. Terima kasih banyak dari Hanura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendukung pemilihan RW dipercepat. Tidak ada alasan kenapa pemilihan RW tidak perlu beban biaya dari APBD. Karena pemilihan RW itu adalah sumber daya calon para ketua RW itu partisipasi masyarakat di sekitarnya. Hari ini saudara-saudara berdatang menuntut ada tuntutan dan saya tidak percaya fraksi-fraksi lain bersama setuju. Saya fraksikan insya Allah yang tegas sangat mendukung dan menerima nanti apa yang menjadi Kenapa di situ? Dengan jago dengan. insya Allah. Sebentar malam acaranya Demi. Ada
Jago dengan salah. Yang kedua, memberikan waktu dia ke 24 jam untuk melaksanakan pemilihan RT RW. Yo. Dua, tuntutan saudara-saudaraku para ketua RT RW, insyaallah fraksi PAN akan menyampaikan kepada pemerintah Kota Makassar untuk dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dua tuntutan saudara para ketua RT RW. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari fraksi Partai Golkar dengan ini membacakan tuntunan atau aspirasi daripada para RT RW Kota Makassar. Yang pertama, menolak adanya pelaksana jabatan RT RW yang dinilai diskriminatif. Yang kedua, memberikan waktu 3 kali 24 jam untuk melaksanakan pemilihan RT RW. Ini akan saya teruskan kepada fraksi untuk ditindaklanjuti dan didiskusikan dan dilaporkan kepada pimpinan untuk meneruskan ke pemerintah Kota Makassar. Suara Golkar, suara rakyat. P3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebenarnya apa yang menjadi dasar tolak ukur sebenarnya kalau pribadi dari saya ini kan saya belum konsultasi dengan ketua fraksi saya belum telepon tadi apa keputusannya. Jadi sekiranya saya tanda tangan di sini, yang saya khawatirkan kalau jadi bumerang juga buat saya untuk pribadi karena saya belum konsultasi dengan ketua fraksi. Tapi intinya saya pribadi memang sangat disayangkan dengan adanya PJ ini yang menurut saya sangat penuh dengan rekayasa. Ya kan? Tapi itulah pemerintah kota, oleh karena itu tadi menurut saya sarankan kepada teman-teman ketua RT RW selain mengadu ke DPRD, bentuklah tim advokasi untuk menuntut perdata Pak Wali kalau memang bisa. Mana Pak Junedi, ketua RT muda ya? Saya sarankan deh sebagai insan intelektual, saya sarankan deh kayak Pak Junedi, adinda saya Junedi RT muda ya. Saya sarankan selain Anda datang di kantor DPRD untuk memberikan aspirasi, Anda bisa mewakili RT RW membentuk tim hukum untuk menggugat wali kota di PTUN akibat kejahatan umum kalau memang itu ada jalannya. Artinya apa? Di tempat ini kita selesaikan secara politik, tapi secara hukum pasti berbeda. Saya sarankan silakan Anda menggugat di BTUN. Tapi ini saya akan diskusikan dengan ketua fraksi untuk program ini, dan tapi saya pribadi setuju sekali dengan ini. Terima kasih banyak. Saya tentang secara pribadi ya. Oke teman-teman, setelah ini kita foto bersama dengan yang mendukung kita. Anda yang sesungguhnya dari belakang, kita foto dari depan. Jadi ini menanti sampai
datang ke rumah rakyat ke DPR untuk membawa daripada unek-unek, membawa daripada aspirasi, membawa daripada keluhan-keluhan hatinya Bapak RT RW dan beberapa masyarakat datang ke sini. Yaitu sebenarnya tuntutan daripada teman-teman RT RW di sini simpel sekali, yaitu cuma 2 poin. Yang dimana kita lihat sekarang Bapak Wali Kota Makassar itu pemerintah Kota Makassar telah mengadakan adanya pelaksana jabatan, yang dimana teman-teman RT RW ini sangat menilai adanya PJ ini terkesan diskriminatif. Karena kenapa? Ini tidak semua, hanya ada beberapa RT RW yang di PJ-kan. Dan katanya, saya baru tadi dengar katanya ada yang umur 15 tahun ya Pak, 15 tahun dijadikan PJ. Ada juga yang satu keluarga katanya bersaudara dijadikan juga PJ. Ada sudah meninggal. Ada yang katanya sudah meninggal. Iya, bukan ada namanya. di tempat ini. Sedangkan di Perda nomor 41 tahun 2001 Sudah meninggal, namanya masih ada. Bagaimana tata cara pengangkatan RT RW, pemberhentian daripada peralihan fungsinya itu sudah jelas di Perda. Gitu. Dan daripada Perda ini kan dan perwali tidak bisa berlawanan. Iya, karena perwali ini daripada